itu anjir kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab wa kadzalika misli inzalil kutub wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi anjalna nurono ingsun ing Quran ayat Quran tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lughat Arab hukman hal rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugotil Arabi kelawan lugot Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan bena nanti antarane manusa. Wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad. Ahwa abu en pira-pira gawa nesune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara yakuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma. Min latihim sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku ba'da masyarakat sause yen teko pemaka isironal ini sanging pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid malah ora ono kedue sira Muhammad minawa sanging Allah mi waliyin utawi wong kang nulungi utai ini zaidatun zaidah enal silang dikasih wong sing ngulungi wala wakin lan ora wong sing jogo wala wakin lan ora sing jogo mingki balika sangking arai sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi sangking siksane Allah wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad Bueng Nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok atau akeh bojo. Apa sing tumurun walako di arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman utus sapa rusulan ing rasul min qablika saiki sedulur sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lahum maring para rusul. Ing to gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan ing pira-pira anak. Wa anta alaihi sira Muhammad umis lurum sebagai rasul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rasul. Ayat yang utawi yen to utawa apa yen to lengkap sapa rasul di ayat sing kan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine Allah. Di ana umrono sak meneh para rasul ku abdi niku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh. Likuli ajalin kita, likuli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana mudah ketika kejadiannya peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, waktu tumibane. Maksudun kejadian tulis di dalam kitab, apa tak dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku mengganggu sapa Allah menunggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitulan tetapna sapa apa kitab iki lawan takbir wajib bitu watas bitilan takbir wajib bitu dari mayasa wajib bit sebagian kira watas bitilan lawan takbir wajib bit fi ing dalem fi mayasa minal ahkam
yang huwa ma yasa wa isbitu fihi ing dalam kitab. Ma ing apa ya tau kang ketana sapa wa ing manal kami sing berpura aturan hukum. Wa ghairi hadani akam. Wa inda ulani kono ing sandinge apa umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese apa ya? Dasare kitab, mastere kitab, induke kitab Allah dirupane asal. Layak apa ya kang ora dadi robak minggu sangit asal oseon apa perkara wae. Wa umul kitab rumah perkara kata baru kamu tulis sapa Allah wa fil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ilmunune in asartiyah fi ma'lumatika ngedom non asartiyah Fima dalam maklumat kita tinggal ditambahno. Nurian naka. Merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe ing sebagiane perkara. Nah itu kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi. Rupane nal ada disange siksa. Fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar kita jawab syarat maghfurun den buang pada kal amru dharirun. Iku dadi jelas Muhammad urusane dadi jelas. Awana tawa bayan nakal kau matekno ingsun ka ing sira. Qabla ta'dibihim sedurunge nyeksa ning kufar. Fa nama alaika subhanallah. Among kowe ing ngatasi sira Muhammad al-balagu te nyampeno. La alaika ora ana ing ngatasi Muhammad apa illa tabligu kecuali nyampeno. Tapi illa tabligu kecuali nyampeno fakot yen nyampeno tok. Wa alaina ing ngatasi ingsun apa alkitab uti kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar ulai namaring kita. Paru jadi mongko malas ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah anna natil ardos. Ana ing satemene kita nanti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nedhek ingsun ardo ing bumine kufar. Nangku suha ngurangi ingsun dak arep min atrofia sanging sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam Nabi yang atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa Allah yakumi sapa Allah fi khalqihi dalam aku ya Allah di malam perkara ya sak kang retana sapa Allah ing mah. Lama akibat ana kang nentang mujud. Laro tegese ora ana kang nentang mujud ya hukmihi maring keputusane Allah, atau ketentuane Allah. Wa wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet mitake. Wakarman kawalan teman-teman rekod doyo kepala dina wong akeh mengkop jingkang sedurunge para rusul nang umami sing pira-pira umat diambiyain lan pira-pira nabine umat kama makaro kaya oleh rekod doyo sapa kufar dika ing sira Muhammad falillahil makru jami'a falillahi mongko iku kagungane Allah taratan al makru utawi wametane rekod doyo jami'an halil kabiyane bahwa ale ora ana apa maksud mopo rekadayane kufar iku kamar krihi kaya rekadayane Allah. Di ana ukurana satene Allah taala ya alamu perso sapa Allah mae apa wae takdiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaqud dulaha jazaaha. Fayu'iddu kata niku. Fa'at itu. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jazaa ing piwalete kula nafsin. Wa hadza ta'ala iki wa yadaiku al-makru itu repot yo kulo wis kabehane makru. Li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makru ya'ti taqwa makruhim ing kufar. Utawa li annahu qur'an Allah taala ya'ti nekakno sapa Allah ing kufar bihi kelawan makru min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar. Wata lamulan bakal ngerti sapa al-kafir wong kafir. Amro dude perkara kang sing kersane bihi kelan dawu al-kafir wa al-jinsu jenise wong kafir. Wa fi qira'atin al-kuffar. Wa saya alamul kuffar liman ubadar. Liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar ing akibat sing terpuji. Ain akibat tegese akibat al-mahmumu dari kang terpuji. Sidaril akhiratin dalam omah akhirat, omah sing engko. Alaihi ana ta utahe akibat mahmudah kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan berapa sahabat Nabi wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa ngate kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad oleh komentar oleh ngucap la tamur salah
Orang-orang sira Muhammad iku mursalan iku wong kang jeneng. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane baini antara musuh. Wa bainakum lan antarane sira kabeh wa bainakum lan antarane sira kabeh ala sikki ing atase benere ingsun waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong indahu kang iku ana ing sandinge man waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab Allah. Rupane ning mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara mukmine wong Nasrani. Mengko terang bagi istilah perlapat ya. Jadi ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu itu ahwa. Terus kalau ilmu itu cara tarik teng kitab-kitab usul fikih utawa bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu ya. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukman, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sudah cerita-cerita ini, kalau nabi Dawud mungkin. Terus bujone akeh jadi nabi tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Ane kitab Jabur itu hanya al-qisas wal ibad. Hanya ada cerita-cerita swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong kafir mlebu swarga. Swarga bisa dari wae, sono hidup kok sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad boten. Beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Yang kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya Zino. Tepaan zinanya Zino Muhson. Zino cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh jangan tepi waktu nanti mati. Ya kakuat, Yahudi mentang. Orang-orang boleh tahu roh tiku wong zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk usir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Nah, sebelum bantah-bantah itu tokoh-tokoh Yahudi yang pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak ditakoki Muhammad, nek takoki Muhammad kondo nek Taurat itu orang mau hukum rajam. Orang mau hukum nopo? Rajam. Disuap. Hasil akhirnya tapi debat sampai ulama-ulama Yahudi yang pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Ngomong dari kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digangkan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lagi musuhnya paling akeh. Boleh gantung ketok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum. Kenapa? Aturan.
Mulai ini suku-suku protein dengan kafe eksplor pengiran itu lah. Soalnya nak masalah motor itu macam paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak? Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima anzalallah. Jadi dianggap hukumi diwerima apa? Anzalallah. Jadi sing ekstrim loh. Nah, Islam yang dari awal sekuler liberal, ya, pokoknya kayak hukuman, pokoknya kayak terapi, pokoknya kayak apa? Terapi. Sebenarnya orang hukum sih orang terapi. Itu kan cepat tuh. Nah, kiai ini nakalan ada sulon, itu nakalan tapi ngalim itu gampang. Pokoknya orang hukumnya pengiran, maling ketok tangannya. Jelas pengiran orang wajib Nokia ini ngetok tangan, sing wajib lu pemimpin legal. Ini gue corotan ini pejabat negara. Lalu pejabat negara lagi melakukannya kiai ini apa tuh? Soal banyak orang yang ngetok. Mungkin itu penggawaannya pengandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita, susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa bareng. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama tujuh berdebat rana nyangoni. Jadi ulama tak repot itu nyoronan. Sinaunya keselan, debatnya sensitif urusan maling. Begini maling, begini para kiai, begini kiai tak mendapatkan ras minggu yang berumang tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ini. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalang alim tersinggung barang, meneng-menengan barang. Barang wis putus. Negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya, kita sebenarnya pun nanti tinggi lagi dua, belum tahu debat dari mulai itu. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah. Ada sekitar 20% itu Kristen, Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen. Terus yang non-muslim itu kalau nggak salah panas apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi, berdasar job nih. Gak tahu beneran ngaji nasihat ini. Kalau ini udah tidak ngaji profesional, atau sekerasa itu dibakar. Sama para suwargo melalui dari tahun Quran dan hanya bakat itu juga orang wasariku itu fakta ulama belum itu orang nah orang kafir tenang boleh hukum sing enak tok tentang suwargo neraka berarti iman separuh orang iman apa separuh. Lalu ulama Libanon gitu karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jajatan Muslim ya tenang ya, kita duwe panap. Jadi ya nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Untuk inti negara yang apa keamanan. Jadi mirip Indonesia itu Soeharto Muslim jadi presiden juga memperdani golongan keamanan sing Adrianus mulai golongan itu Martin bagian duit. Jadi kita gitu. Ulama Libanon itu fatwa. Ulama nak fatwa lewatan itu. Dia kan kudu merujuk orang hadis. Waktu fatwa. Sekolah kaza berapa. Negara yang negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum harus musyawarah tenanan sebelum negara tidak mendengar
Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama dalam kudu melok. Mau ulama resmi. Tapi tidak mau ngalim itu gimana ya? Ada nama ngalim berapa? Kalau nak nama macam mau nggak? Aku mau ngalim berarti status kan? Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan apa? Hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Itu benar enak. Uang diponis diketok tangan itu. Paham ya, mulanya mau ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kanjeng Nabi ngadepi wong apa sih jadi dibuantai terus. Mereka nak hukum sensitif. Angger hukum apa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya kompon Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak main. Kalau mau cerita dengan sore kalau kalian malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perlu. Di situ sudah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Jenengan di aturan hukum nak zina dirajam sekine kudu patah. Anak bujung pulau pas selingkuh boleh ketik papa tak sedang berubah ya Rasulullah. Jadi kita nyata dari kanjeng Nabi, yo atas sih butuh papa. Apa ngoten kalau boleh ketik papa sedang berubah? Besar kalau kalah untuk bertindak berapa? Pas terus belum papa tuh kangelan. Kemudian bayar kerja. Nah, kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam, nak musol. Nak ora terbukti zina, sing nuduh kena hukum qada. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Ya, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau ada takok, Gus, cara dengan Islam liberal murtad napa boten? Biasane wong ekstremis tak takok kan juga. Dasar wong nganggur kan pulkan. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis nganggur lho kok nganggur iki. Murtad itu kami kalian dino, sama-sama sensitif. Kue ngukumi roken murtad, nak tepak ya roken sing murtad, nak tepak sing ngukumi jadi murtad. Sama dengan dina harus kena. Nak tepak kue nuduh roken dino ya dirajam tenan. Nak ora tepak sing nuduh dikenae hukum qada, hukum menung. Dulu kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu. Sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodhi kok kon golek seksi papat. Lah sedempat ya. Jare kanjeng Nabi. Ya al bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak satu kok. Jadi kanjeng Nabi cek ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad nabi tenan lho ora terima kiai. Dia ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau dan Nabi ditambah. Oh, ya hukum ini juga hukum mari bantah-bantahan. Ya, dan Nabi jadi sekali ini menang sampai 3 kali. Al-Bayyinah, wa illa tudda ala dhari, kudu disesi, nah orang ya, betak itu kok. Sahabat juga bermirip. Ya Rasulullah, saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula ora tenang kok. Wong kula ora tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi ini ketok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Ya Nabi itu tenang. Rumah itu pada kondisi yang Aisyah sini tanya. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina anak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an utai ilang. Terus ili'an. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu lamina shadiqin.
Walaupun kita annala anatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u an hal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Walaupun kita anna ghadaballahi alaiha in kana minal shadiqin. Hingga gak langsung pakai hukum qadzaf, ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyuwun ning hukum liyan ngeten, wis ra dido hukum qadzaf iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wallahi kowe ora tenan nak bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Ini wani sumpah. Wallahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh. Sumpah ping 5 sumpah pocong. Kowe siap disambar bledek kena lanate pangeran nak kowe doro. Nggih ya Rasulullah kok siap sambar bledek. Wani, bareng sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tertangga kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam, tujuannya sumpah yang sama. Generasi itu kena hukum apa? Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh lalu berdiri jadi abin apa? Ketika sumpah kelima, siap sambil berdek nak kue gorong. Melayu demi seorang wali. Jadi mulai ini saya ini cuma kontak pemain untuk dikirkan dengan paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Enggak Nabi mau nate diwarai di dinaman rujuk no Quran. Enggak Nabi sing dituruni Quran, diwarai rujuk no apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piyambak pergi haji. Barang untuk perjalanan, Nabi sholat dulu rata menurut rokaat, nama? Jadi nomor tak, ya Rasulullah sholat menurut rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rokaat. Zaman motor populer aku sampean tenang motor. Mau hukum nggak semua nomor itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok apa? Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku lu ngomong, oleh. Alasannya nopo? Kandidat tidak nih, Nabi sing diturun di Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Jadi orang wonten ayat in khiftum ayat pinakumul ladzina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum kalau kamu takut ayat pinakumul ladzina kafar. Kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti ya Rasulullah bapak kunah fi amin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan rumah biasa. Jadi masa cerita betapa neraka hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering banget. Ya Rasulullah, tapi ini kan sekarang nggak ada insitum ayat tinakumul ladina kafarum nabi amin. Sekarang aman. Sekali Nabi bertanya, ya Umar, ini ruksatun ada Allah lain. Iki ruksat pangeran dia nona pun mampu. Pak baru ruksat tahunya. Buat apa ya ruksat pangeran? Umar, buatnya ganti Nabi. Kalau tetap Islam mawar, tapi segala terus. Kalau tetap sholat patang, rokaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jawab, ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasruhu kama yuhibbu an tuqta'a ibu. Pangeran ngekek ruksok ngekek dia. Ku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak ora nampa ruksok pangeran dibuka. Wah Umar ora njupur kotor-kotor. Lagi di sini anak kotor itu dibantah dari Tuhan. Itu apa itu doa senang soal patang kokat. Era umat saya ini cocok nih mau. Betul apa bantah? Konsolat apa tidak karuan? Dia dibantah dari Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajib kue kerja itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang untuk majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lu pangan, iya itu. Ketika rutin menolak, lo bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara.
Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib qasar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qasar itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora diwajibno berjalan. Wah, nggih, ora diwajibno wis apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi juga angkatan penggemar Abu Hanifah itu debat untuk penggemar kita Imam nikah ini dari Imam Syafi'i sunnah. Wajib bagi wong sing wis dino wajib nikah. Nah, ora harus dino, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama kasus Dawud Az-Zuhri ulama-ulama ini darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman bukan sunnati paleta nopo. Nah, jadi debat masuk dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah langsung wajib no. Uangmu di nafsu, atau wajib no berjalan. Menang penggemar Hanafi. Jadi kotor rata diwajib no wes. Nikah rata diwajib no ya wes. Rai-rai mesum rata diwajib no itu aku lah. Urusan pornografi tetap nopo. Modo kotor rata diwajib no wes. Wes mah. Tapi Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham tidak? Jadi kalau kita. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang gila harus diajar. Begitu juga masalah duit. Perkara, wah ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng mesti cerita-cerita. Wong sedekah itu nak sedekah ditampa pengiran. Iku masuk suwiti di rumah pengiran dari kanjeng Nabi. Di rumah pengiran nganti kaya wong duwe unta di rumah cilik gede-gede nanti dadi unta gede. Begitu juga wong sedekah senajan takdir kan. Pak, jadi itu di rumah pengiran nanti sampai tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Itu kan di rumah pengiran. Sesuai tidak bisa gunung apa. Suatu semenengah buat ceritanya sing ngoten-ngoten seneng. Cocok kemana. Ibu Nabi mulai cerita. Sing wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kokron. Secara apa? Tak terhitung mulai akhir tahun. Perintahan. Mulai akhir diwajib-wajib apa? Perintahan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi tidak ada revolusi. Betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat itu gendong. Sebagian sahabat itu betul-betul yang nak peniman gelem mengenai bayar. Kontolan dia gelem mengenai bayar. Karena kon zakat kon betul-betul ketok aslinya. Gak gendong. Suara dipindah ketika Rasulullah wafat. Dari khalifah di Abu. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara-perkara. Itu perkara. Jadi orang-orang sejarah sahabat bangkan mesti urusan dulu. Orang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ambil itu aturan hukum mesti maling per. 2,5%. 2,5% kalau mesti dipakai dana. Akhirnya Abu Bakar, kalau tadi ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wes tak penyerang Abu Bakar jadi kok ini wajib disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar. Islam itu modal saja dengan Islam. Malah saya juga dan ini cerita betapa hukum di perkara. Ya Abu Bakar, Fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal. Pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Badari Nabi dan 10 sahabat yang termasuk gak tampu suatu untuk lisensi lo dulu suatu. Itu bantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saking satu qatil kauman syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qalu asamu minni dima'alum wa amal. Dia sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi siapa saja yang sudah baca syahadat asamu minni dima'alum wa amal. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia membantah atau jujur. Jadi dia bilang dia, "Asamu minni dima'alum wa amalahu illa bil haqiqah."
Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata ilah bihakiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu ini dima'arum wa am wala. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihakiha kecuali atas nama hak anfus binisbat ning kisah atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihakiha rujuke kali. Nah, misalnya uang mau terjadi lah, kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisah. Paham ya? Ilah bihakia berarti kalau binisbah ke nufus, misalnya orang pejabat jagat, kalau bunuh orang tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Jadi Abu Bakar ngomong, Umar itu dijual, mau kata-kata kok nyebut no Galilea itu. Lah iya Umar, kanjeng Nabi dawuh ila fi haqiqah wa zakat hakul mal dari Abu Bakar karena nomor juga zakat. Sudah ada di Umar, dia nama tentara. Maka dia itu konten jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar dihukum tiang-tiang sing boten purun napa atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat hari ini, buat sedekah bumi, atau wong antena, buat laku. Pokoknya gerak hukum malah laku, paham ya? Gerak hukum malah laku. Mengenai hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai Nabi juga harus mengawal hukum. Hukum itu memang berat sekali. Bukan berat, butuh hukum itu detail. Mengenai kasus kita dengan kita, itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kalau mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita nanti rombol itu oleh cara siang dong. Oleh mengenai nak perantau yang tinggi tenang mawon, ke di lisensi kelon, paham di lisensi nopo. Mengenai dari kota-kota pulau yang sunni, yang tergerak timur tengah yang sunni, kita sampai tahu kenapa madhab Syiah menarik di timur tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi madhab Syiah meyakinkan. Nah, madhabnya meyakinkan sunni, tapi sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita pojok pulau, kita ya gak bodoh nih. Pulau harus orang lagi di santri, melok Syiah ngempet ya Allah. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu karena tidak mesti kata perdebatan budaya ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Jadi kali inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora lho madzhab paling bener saling mengenal yo nek iki jenenge Mustafa. Tapi kena kata sebagian min dzakari wa untha lanang wedok lita'arafu saling mengenal terus dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, tak repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya. Podo, akhirnya podo untuk pengelolaan kita lewat mutah, kita lewat itu podo jalan. Jadi podo menengah. Saya berpanggung itu repot. Kenapa? Dua jadi ini cerita. Umpama orang aku podo beli-beliannya ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan apa? Lah Kanjeng Nabi termasuk di jurul Quran kon mengawal penerapan apa? Mulai dari kalau orang timur tengah, saja dia si kantor Sunni itu semua itu si Al itu, ya mesti menarik terus, wah bonus buat Al mesti nawa. Itu loh cerita, jadi ini ngaji. Kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang beliau itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum
Yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi global ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mobil desa itu pun menolak kewajiban nomor. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban nomor. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu enak, sampai cerita ya juga. Nonton Timur Tengah betul sama. Kasus Ikhwanul Muslimin tentang Mesir, soalnya hukum Islam gak diterapkan, gak betul. Itu juga ekstremis di Afghanistan dan Taliban, cara berpikir begitu. Lalu akhirnya memang peka betul, kalau sudah begitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Makanya jawab kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama pola berarti mukhatabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, qailnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya malam sebetulnya kita tidak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu tidak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kemana gitu. Paham ya? Lagi pula kan mereka dijeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam bohong, dijeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya, kita dewi darani Islam Sunni, rahmatullah, ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dewi Nabi, itu kalau dia yang kafir ya, gitu. Nah ini yang perlu sampai catat, fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah, makul tali ahadin dunna annahu kafirun, lam tutola fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang Syiah terindikasi melakukan pemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi gampangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi ya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya betul. Tidak kok lali akhiri ya kafir, fakot ini nomor ahadi. Ini belum lama. Jadi nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Yang belum balik dan cerita apa? Nah sekarang pun ikut masalah arti wa malam yakum bima anjalallah oleh kaumul kafirun, kumul fasikun, kumul dolim. Artinya nyata. Wah sampai udah nih pulau. Selagi orang ngalim harus pulau. Kalau ngalim istiadat lah. Sementara amus. Maksudnya sementara amus. Kalau tambah ngalim teman-teman mengerti. Nah kalau bener. Paham? Saya kira amus. Kalau ngalim ngerti. Nah kalau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti ayat itu gampang. Itu sesuai ayat itu. Dewi pengiran kan. Wa malam yakum bima anjalallah. Sopor sing orang hukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Lain cara ahli sunnah. Zina bukan cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik itu. Tapi orang zina lah ada radikal, hukumnya kan. Kalau balik ini, uang lakoni zina, itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah ada zina kalah, hukumnya kafir, hukumnya apa? Ini siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah tak
tahlilu ma harrama bil ijma, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing dino kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing dino kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya mati, paham? Ya, hukumnya apa? Jadi gue kudu muni untuk anak telek itu nanti. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Kau kudu darah nih, nak kabar itu dibelajar muslimin. Nah contoh tak Indonesia itu, nak Allah tahu murtad kafir, wong bingung mesti sholatnya mungkuri kabar. Tapi kita harus ngomong, kabar itu dibelajar muslim. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat macam kabar. Misalnya sholat musafir, rawatib macam kabar. Sholatnya orang bingung juga tidak macam apa. Nak ngono keyakinane ahli sunnah, masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib, hukume kan kafir. Paham ya ini yang sampai. Jadi lu ngeri nak merubah hukum, Pak. Lu ngeri nak merubah apa? Hukum. Jadi kemana nak gak ngapalin hukum biasa, tapi nak merubah hukum kan? Wong jawe pangeran ora wa malam yakmal, wa malam yakum. Kecuali pangeran jawe wa malam yakmal bima anjalallahu fa ulai kaum kafirun. Sing ra iso nglakoni hukume pangeran. Jadi wak sunah sak jane wis gampang. Jawe pangeran yakum yo yakum ora yakmal, apa? Bentangan PD, selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu, karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim, seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukum itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu tak beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar, tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ya? Jadi ini memang masalah-masalah yang peka. Tapi ini pula tindakan Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya. Zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang saudara alami itu gila. Jadi ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan. Ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi pinter tiang-tiang yang membangkang kami menopong. Itu masuk nomor hukman. Mengenai kemudian wali kita kata ahwa harum bagaimana gak akan nopo minal di luar hukumnya pengiran. Itu kafe menuruti bahwa langsung. Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladina qaddaru al ayat dan ikra minatani awal ba'akum wa sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah langsung besok bimuradi kelan kersane Allah bidalika langsung ngomong Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Hadal Quran tegese utawi Quran itu kitabun itu kitab. Anjalna kang nurono ingsun duwe kitab ilaika maring sira ya Muhammad. Lituk rida supaya ngetokno sira Muhammad anak ing manusa. Wa ta'ala minal dhulumati saking pira-pira kedoliman, pira-pira kepetengan, ayo kufri tegese kepetengane kekafiran. Botokno ilang nuri tumeka maring nur, ayo iman tegese iman. Bin robin kelawan idine pangerane wong akeh utawa anak ambil robin tegese kelan perintahe pangerane anak. Wa yugalan bin batang min ilang nur saking jauh ilang nur. Maknane nur piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghalibi tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan
Al-Hamid ingkang den puji, Mahmud ingkang den puji. Allah ini rupanya Allah. Lapan Allah ini dari pelajar badal itu jadi badal. Aku bayang itu jadi anak bayang. Bahwa kita kalau badal kan arti lapan Allah itu sifat menjadi sifat. Warrofi lan lapan Allah diwaca rofa. Diwaca rofa muktada. Lapan Allah jadi muktada. Sobaru kang te kobar muktada wa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah di rupanya dat lakukan itu tetap terpilih di malti wa fis samawati kan dalam langit. Wa malakatu dilatihkan dalam bumi. Milkan apane kepemilikane wa lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Wa ten roko wa tulis kafirin kedue ngomong kafir min ada bin saling siksa sadin kabeh. Wong kafir rugi. Allah tidak rupanya ngake yang sakit guna kamu untuk seneng sekolah dina. Naktur. Yang tahu nanti keceng kang milih sekolah dina. Al-hayat terjunja penguripan dunia. Dipilih alam akhirat ing alam ing atase akhirat. Waya sujuna lan padha ngalang-alangi sekolah dina anak ing musuh antar bilillah ing jalan Allah. Ayat ini Islami tegese agama Islam. Waya guna iwajah. Lan padha goleki sapa kufar atau goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabilillah ing dalane Allah digoleki iwasan ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener mau wajah lan tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Mulai kau tengok-tengok kabeh rugi lalu ing dalam kesesatan terujin kan antor aril haki saking barang. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun min rasulin saking rasul diwa rasul sing yen ngantos Nabi Muhammad ila bilisani qaumi kecuali kelawan lesane kaum rasul limbaina wa ila sapa Allah lalu mari rasul liyu dimahu tegese supaya mahamna sapa Allah utawa limbaina supaya to bila sapa rasul lalu mari anak liyu dimahu supaya to mahamna sapa rasul dume anak main perkara akan sapa rasul diri Allah. Payu dilo mongkane sakno sapa Allah maning wong ya sak kang sakno sapa Allah. Wae bilang nunjukno sapa Allah maning wong ya sak kang sakno sapa Allah. Wa te Allah wala diku dateng. Aku tukang menangan simuki di dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak disuki dalam tindak lampai Allah. Walaupun tantangan teman-teman tetap Musa Nabi Musa di ayat ini kelawan guru biro-biro ayat kebesaran ingsun ayat ini teksingkan song. Walaupun nalar ucap ingsun lagu maring Musa an akrit kawan an dunia keluar. Akrit ngetokno siro kaum maka ing kaum siro bani Israel tegese bani Israel. Minal dulu mati sing biro-biro kekafiran ing kufri tekse kafiran ilang muni maring ayat iman tekse iman. Wajib kirum lan ngelengno sira ing supati ayamillah lawan utawa wajib kirum lan ngelengno sira ing anak bi ayamillah lan pira-pira hari-harine pangeran niki maksudi nafsiri dini ami tegese lan pira-pira nikmate Allah inati dari kata temne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh inati dari kata diri sak temne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono peringatan. La ayat yang tine kira-kira ayat jadi pertanda itu disobari kedua kira-kira sing akeh sabare atau anting atas situat syukurin tor akeh syukurin ini ami mari kira-kira jadi kalau terang sing menyangkut nopo tarkiyatun nafsi contohnya tadi coro tiang-tiang ilmu hakikat dulumat itu jabru dulmin artinya kegelapan nopo gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya. Gelap itu artinya tidak wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Terusnya ini kalau terang yang hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah mengasapa atau sudah sampai ke ilmu hakikat, alam raya ini itu tidak ada. Pulau dengan kabel orang. Enggak ada maksud, enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di pulau terang.
Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya darah di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, saya bisa ngatur. Jadi pemilik kok nyatanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi. Bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga enggak. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu, ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud orang itu ngatur wujudnya, berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya dan kertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang-orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini pulau Maluku gak ada adat baru, hampir mawon karena saya menurut penanggalan ibu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Pulau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu. Merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan kok. Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini. Ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisah itu seakan-akan sadis karena orang dulu dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisah itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Mulai kata Allah walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya andaikan hukum kisah diterapkan, pasti ada kehidupan karena orang tidak berani tidaknya membunuh karena hukumannya pasti ini. Nak ngono orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disuap. Jaga hakim, alamat inilah, nggak kenal hakim disuap selesai. Soalnya polisi, BPAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo. Begitu juga sekarang menyangkut zina. Mosok ke zina, statusing, kalau zina dirajam, mati. Ladekan itu diterapkan, itu paling sing mati mau pilih. Mereka itu dilihat diri dalam mengenai akal-akal. Paling tidak gini, andaikan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh karena wedoan, sampai karena hukum kita, tetap akeh wong saling bunuh karena apa? Wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Misalnya andaikan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama. Misalnya kasusnya kayak Antasari ada benar orang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya menurut berita yang kawan. Ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan tetapnya kan pistol itu kan membunuh. Raja itu membunuh siapa atau mana itu? Paham benar? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama Pak. Sama. Andaikan maling benar diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh mati. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam, itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan, minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya model salah bukan terlalu kotor. Kalau kadang mau main kiai sampai 15 tahun, mau tukang nyapu masjid. Kadang merebut itu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti jeding masjid. Itu kan pembodohan. Sama.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu kalau dibina mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas, itu kan dibina. Mau ngerti mesin kulkas, ben normal, mau kena juga WS, mau nawar, mobil seger. Mesin bapak-bapak itu ngerti sepeda yang antik kan. Mobil itu jalan, foto itu ya, sinabur. Foto rara-rara, bertahun-tahun nanti mati, mengganam ya isi-isi meja, kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, kursi, gelas, mesin kan. Bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhir-akhir. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan jangan. Misalnya wong sing janggal, wiridan beda, buetek mandi. Wong rumah musik beda. Sama. Biaya kok salam template itu biaya tenan. Orang bergawe untuk dulu. Apa itu? Wong lunting nek mati bareng mesti ditok bayar. Adane ora tak bayar foto-fotone. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, sing taat kowe jagal malah elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Mulai kalau tahu di kantor polisi nanya dunia tangan bener jenengan sebagai kabel ya. Nah aku nggak butuh duit jenengan nggak butuh mau. Nah pejabat nggak SK. Hasilnya badut kabel, ya badut kabel. Badut dunia pak ikut kabel badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah sebetulnya jangan salam tempel. Ya aneh, mimpin istighosah untuk apa dong nyanyi gue spontan hiburan, kalau orang bayarin. Kenapa itu anda gak janggal? Naral terkelek, nari-nari di DW, kintra-kintra DW, kok orang mbak? Jadi malah 5 juta. Kiai tak paling salam tempel, orang aku saya lulus runtuh semua. Boleh tak bilang sama? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek anda enggak? Dan naruh pemirsa setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir, kalau rapat ingin aku suwe, orang minat suwe, boleh dipokok, terserah pengeran, aku dewi raro, diwujud mata lu suwe dewi raro, suwe mati lu dewi raro, jelas tetap kaulah nih pengeran, dan suwe mati dia jelas pun berhitung. Jadi aku tak oleh Abdullah, gampang aman. Mereka perlu mikir tentang ada ini, jadi saya ini. Semuanya kalau berharap. Karena ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean. Hingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipikir. Sebenarnya rata khawatir. Nakal ulama jangan di. Sang nakal dulu, si orang nakal. Pasti. Ini kalau itu. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos, perbandingan pembunuhan itu berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak ada ekstrim itu, paham ya, tidak ada ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya, terus kalau meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang tidak bisa dibuang itu hanya satu. Ini itu domer tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu. Aku seribat makna domi risani, fauribat yunani bil al-hari. Sebagian mereka kalau wiridan gini. Jadi tidak meni Allah yang tidak, lain yang tidak. Itu mewakili domi risani di ayat Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu domi risani, cara aku domi Allah. Sehingga kalau wiridan ada dan saya sebenarnya punya anak wiridan itu, tapi ada tidak dijajahkan. Karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domain Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini, mungkin sampai ke depan, sampai kapan juga bosan. Sebenarnya mungkin terus nopo payung ora terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya, setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah. Ya sudah.
Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ayo roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua renta lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga yang menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah berarti Allah saja yang menentukan. Bisa saja uang wajah itu kuat tapi ratuan itu kuat. Misalnya orang yang terkenal bebek, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuat. Misalnya sampai tentang bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang yang sudah umur 30 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja. Unsur gen yang menjadi dewasa dibuat. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Memang bersama roh itu tetap wali. Ini sama cek maksiat, kadang wali, kadang orang. Tapi ini perlu ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Jika Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya sini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis semua ayu-ayu semua yang enggak itu dinoning Allah. Kepengen tua atau bodoh? Bodoh kan? Faktanya tetap tua kan? Sebenarnya tetap mempunyai cokok kan? Tetap silap kan? Berarti yang terjadi di luar kehendak. Berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis ayu terus. Sampai nyolong terus. Nyatanya manusia yang enggak. Sesuai yang tua. Sopo sing kepengen tua kan enggak ada kan? Makanya Quran kalau nantang, kalau lah ingin tuntung mati minta, siuna ingin tuntung solusi. Nak panjang ke wong tenan, pas nyawa untuk rombongan, cukup nak. Ojo itu mati ya. Mana Quran nanya musuh, kalau lah tidak kalau lotil, kulku. Nak nyawa mesok tenggorokan, dia cukup nak aku itu. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus, dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan waktu bodoh nih kok. Mergo dosennya mau nyontok, bukti wong pengen ngadeg, pengen lungguh. Jajal lagi dicontohno. Wong pengen ratuwek. Nyatane kok tetep tuwek. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek pengen mancung nganti ning salon, kok tetep pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing Bang. Mana orang cerita Imam Ahmad Syari itu tokohnya Mu'tazilah, pinter. Itu dari ahli sunnah gara-gara duduk suwai, barang-barang keluar ini mati kuat. Orang anak mesti kapok itu tujuannya. Mas enak sih, kepengen, ya kepengen. Ayo nang, mumpung enak, jual itu. Dari uang itu nonton karpe. Jadi ulama itu, ulama Mu'tazilah ada ngomong mahasiswa penggemar Mu'tazilah tak cerita nih. Mu'tazilah itu ulama tahu kalah yang sebab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh uang mereka nonton. Enak Mas, ya enak deh. Ya enak loh. Itu. Jadi aku pengen tapi apa? Jadi uang nonton karpe. Iya, nah ini bener ahli sunnah. Mau mereka nonton karpe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min ayat ini mana mukum dileliwan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin duduk, ingin berdiri, lalu pas turu, kok tangi karpe sok. Wong pas turu kira karep. Kowe nak turu kok tangi, sing karep sok. Allah Subhanahu wa taala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum
benar. Jadi Allah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti uang yang melek. Kita di ono domir Allah, ambil apa domir Allah. Tentu tidak ono domir. Lalu itu juga menyatu ke tani sokong kubur. Kalau biasa di alam umpama tani kau kubur jemben kumokal, lu yang mokal wujud yang tak iki. Dia lu yang mokal yang wujud kan? Misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramah kamu jenis Gus-Bah. Umur selalu tahun 25 ya enggak ada. Apalagi tahun SM sebelum nomor masih. Loh, kita ini kan pernah enggak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang ini rasanya dijiwet agak ngipi. Loh, kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih mokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini. Jadi itu nak percaya kebangkitan sumber, kudunya nak percaya wujud itu yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih mokal karena tanpa materi. Bang, bolak-balik nak wujud kita di wujud Allah. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu tak melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nampak karepku dhewe. Ada, sing kowe tahu karep wujud. Ya mata kan ra ono lho, dia karep wujud nopo kowe. Gue kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya dari kasus kena hijab itu orang wali-wali nanti dan bulat-balik juga sarwana wali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi ini jelas ya. Buat semacam begitu, memang tahu itu harus benar. Faklah anak udah itu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak udah itu. Cuma nabi ayat tadi nak boleh aku jumlahnya macam apa? Waktu kalau loro nih ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kotor tahu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, itu Quran itu intinya itu yang didomir Allah. Tengdomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja. Ya tadi kalau orang tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi, sebetulnya kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, kecuali Allah lagi kalau kau minta cuma jalan bagi dosen kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Oke, kamu pakai dokter yang tuh maya. Allah lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Bahwa alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya ketika ada kaji Nabi, Subhanallah, alhamdulillah, tamla'ul mizan, wa tamla'ul ma baina as-sama'i wal ardi. Semoga ilahi bumi kok kata Subhanallah, alhamdulillah. Liyane nunggu. Ya istighfar ya apa tadi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampean istighfar di sepuluh dosane semua suara. Baru mengalami kita. Pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora istighfar, sing ora maca tasbih. Mulane kawal dia subhanallah wa tahiyyatu dia salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kan ana swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunya ya subhanallah, ning swarga nggih napa? Subhanallah. Tetep sing lakon pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu bisa dirubah-rubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu mau ora ngono, kadang yo keliru. Jadi itu misalnya aurat iku mabit nafsu kan. Wong wedok ora oleh delok kubune, ora oleh delok payudara. Mari wong sahabat. Adanya hukum dasar tauhid yo ora ngono iku. Wong sahabat yo berbeda ciptaan Allah duwe sahabat, ora mesti ora susu ora kuku. Lah iki kira susu kuku nang Afrika ora Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen, ansara awal amar, makanya Allah itu bangga.
Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik mau apa. Mereka orang ini dunia tetapi kami dikejar orang berwiting mireng kuasai. Orang tercantik di Afrika, diperkosa tak pemuda dari sampai dikatakan aku melayu ngambil. Nah, orang Indonesia macam resmi juga, Pak. Mungkin Afrika itu sampai bilang sahabat ini. Ya sahabat tinggi banget. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Juga kalau perasaan orang Arab tak mau itu cici. Mereka jaga pulau, karena orang Arab namanya Kiai Jolo, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, kayak Kiai pangan ada nopo pulau. Kalau sering Kiai bisa mangan nopo pulau. Jadi jual nggak ada orang Arab nopo. Jangan. Begitu juga perasaan kita tentang hukum-hukum orang. Itu orang Arab juga ngomong Afrika, nanti selingkuh bisa sulit digolong. Jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya, si nganggur kota Pitok, nganggur orang kota ikan itu terus diperkosa. Sampai ya karena tergantung antara awalan awal. Mulai dalam ilmu hakikat, orang yang menusuk, itu orang batin. Cara hakikat orang batin. Sing batin irono didesain nganggur batin. Buktinya kalau kita rebutan mangan kan itu karan kalau kita. Berarti desain irono kita didesain nambah beton tertang. Manusia cici. Saya manusia cici ya sok saja. Ketika itu jadi daging titik terus. Aslinya yo mangan kleton blokon iki. Wong materine daging pitik sama mangan kotoran manusia. Ya, bareng diakali pangeran jadi daging pitik lho. Cek gampang akal-akalan apa? Mulane pangeran nak jauh kan gampang ae. Gak menerukan ngise, mangani wak keteng wak lele. Nah itu dimangan nek oke ngise meneh. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendahulukan apa? Jadi rasa apa-apa, pengiran ngakali roken teman. Jadi kalau roken ngaku pinter dari pengiran pinter apa? Cici ambek pakai dewe di pangan lele kok lele sih. Mana dari pengiran yang musuh warna lutan dulu jauh dari sini manusia tetap pintu tetap nopo. Kan sama, wong maksiat yo pintu. Gawe orang rumah. Bayangane wong itu ayu-ayu sing pakan tok mandi, ini sing delok. Wah itu pokoknya mati set. Padahal nak banget lagi, lalu nak pesta oke kiri mana ke kolam renang, nengkutu kabar, nopo sesuwen. Tapi ini beda mawon, ngomong nakal nenggombel mewah, orang wedoan, sampai orang lanang dubur peot, sampai wedoan milih dinner. Milih ning dubur, orang wedoan, akibat nenggombel orang. Apa kok kalau dubur mewah nanti mau akhirnya ke kolam itu kabar. Kok repot apa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai. Mana hakikat nak ngaji itu berapa di mana? Mau kali boleh apa, minggu boleh apa, minggu ni apa, repot-repot orang lain repot. Mana hakikat itu belai perkara ni rusak tarik. Mana? Waktu cuma melo-melo hakikat arah makom, malah rusak apa? Sampai niat tarikat itu rusak, mau orang. Sebab itu kalau meneliti, semua lafaz Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk garang paling ekstrim. Mlebu swarga ora krana amale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang soleh melibayi nganti tuwa. Kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Coba ning swarga. Ning swarga ora kok iki pengiran. Kowe nek mlebu swarga. Di pulau atur dikira maksiat. Ya wis kono bisa apa? Berarti mbuh apa krono apa? Iki krono krono atau maksiat. Ya sing swarga krono ngamal. Baik krono ngamal dia Gusti. Ya wis swarga krono ngamal krono. Itu tak mau. Pemangit waduh. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu swarga kudu krono ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, jadi misalnya pertanyaannya nak ngalem-ngalem orang-orang tahun swargane piro? Orang tahun kan? Mikir kan? Jadi banyak ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan Pak Bisa Moga Suatu karena Pak Dole
Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang tadi. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil mutazilah bagian pintar. Lah wong alim kados itu ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Ya soalnya mau tadi, wong alim kados itu mah kecenderungan terus kumpul wong ya beda ngaji. Ya karena mengatur wong alim ngeten itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya itu 80. Dan nanti suatu orang amal durasinya hanya 80. Saya enak mau nakal, menguatkan ini nanti mati. Berarti nerakanya aja. Ya orang-orang tahu. Mulanya dari ahli sunnah, itu padahal itu aneh. Fakih yusik napa bimak bil fadli wa iyu adib fa bimak bil adli. Ya nabi selebok le swarga ya mergo rahmate pangeran. Dilebok nang neraka ya ora adile pangeran. Adile kita ya apa ada. Ora apa maksudnya ku piye? Mlebu swarga krana fadle Allah, nak mlebu neraka krana adile Allah. Ahli sunnah itu ngomong apa? Kamu dengan itu orang, ngomong ahli sunnah ada ya apa? Cuma orang keliru-keliru lah. Nah itu nyebut Allah tuh bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya kan mlebu swarga krana rahmate Allah. Mlebu neraka krana adile Allah. Ya ora paham, mesti itu padha paham ya. Maksudnya piye ya ora paham. Cuma lu mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti bantahne nek krana maksiat, nek maksiat 80 tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh alhamdulillah pokoknya kan kesan nih. Makanya tak pernah ditanya, Gus bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah pulau. Ya, aku orang tenang, suatu rokok gak abadi. Tapi aku tenang pengiran, aku orang tenang pengiran itu bisa ini oleh abadi. Mau sing abadi omong tok wae liyane ora apa. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini mau kafir, paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Orang yang kurang ajar, suatu yang bingung. Memberi nama itu parah ya. Dan dari hadis itu kan tak ada timnar wajahnya. Suatu dan rokok itu parah. Ini hadis itu kan dari rokok. Suatu. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu-ayu juga. Jadi enak. Mengenai rokok bisa dikira-kira tertarik. Temen aja tambahin. Terus juga ibu ayu-ayu dan masjid. Jadi rokok mulai mulai. Wonten malih diturun. Perkara ada orang ayu. Ayu suka mau diduit. Rokok tunggu kira-kira. Rokok suatu terus nanti. Gusti motor tunggu juga orang LL. Tunggu rokok orang ayu. Dari pengiran jadi. Wong ayu rokok dari LL. Nah wong LL itu suatu jadi ayu. Saya pelakon. Ingin pun awan jadi. Ya sudah begitu cerita. Kalau begitu intinya nanti ya subhanahu wa ta'ala. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardi. Masih ada istisna illa ma syaa Rabb. Jadi surga dan neraka itu abadi, dia abadi masa Rabb. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Makanya wonten ulama sing nakal. Wonten yo kena tapi ulama. Wonten ulama akan berlebihan sing kamaran fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab induk daripada nopo? Fatihah kamu pitung ayat. Jadi Quran 30 juz maknane disarikan di Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah tak ada cilik, ini saya gak terima. Bismillah ini gak tok ya. Lah gak ini titik tok. Lah titik untuk pakai wujud. Titik dari wujud. Jadi gak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Sebab hasil intinya Quran itu sitok tauhid. Jadi itu mau titik tauhid. Ya. Mana wonten cerita tinggal tentang gaya ulama wonten tiyang sing nulis Tambul. Tambul Quran cuwi sing diwaca ora kena. Nah, ora sing tukang simak tak tenan. Kalau aku gak tak ana wong, mergo kuwate kultus. Kalau ana kiai kudune kiai, artine gitu wis tak kena terus niku kan ketemu kan. Campur Tambul kuwi ning nang ati kan. Ora tau ngaji Quran nang nyimpen apa? Mentang-mentang sudah rapi ngapal Quran tuku apa? Semua tenang lagi ini tenang nggak berduit. Tentuku ya bener belum ngaji dewi kok. Modal apa? Tuh mana berbagai masalah itu gara-gara tadi ini. Itu dasar ini cerita. Kumpul orang tenang. Dia itu waktu itu kan nulis Tambul. Suatu saat dia itu kan nak wong endo kan sering juga tahlilan, juga apa? Hasil itu wonten yang suka wasiat, nah mati sunnah ini itu juga begini. Warang wong kiai order atas. Bar tahlilan kadang mekanis tangan wong kawin wong mati mbok wong kiai arep. Hasil dia tekon. La ilaha illallah mudah cukup. Sing jumlah germo, so 17 tapi kok la ilaha illallah cukup. Mirip urusan wae. Keluarga itu semua. Itu kok mau sapi, macam-macam mau terima dari lewat bisa. Nama? Sebenarnya orang-orang dari lewat itu cukup. Tenang, wes. Barang baca begini guru di gerungi, wes kandani keluarga ini kan juga satu menit. Semua orang boleh satu tok, penimbang. Tenang, suatu tok dicuandang. Timbangannya yang boleh keluar, orang boleh tahu. Suatu ini dicuandang, baca begini. Sing kita paham. Karena itu macam pisau jembat. Pisau dengan barang. Pisau berapa? Biskut tahu foto sapi. Baca cerita wali-wali bandingan tiga tuh bapak itu bangga lah dia. Wonten karasi wasia. Aku nak mati tinggal sini butuh bapak oleh. Bapak oleh orang alim mesti nakalan. Orang alim mesti kan orang nakalan. Tapi nakalan orang alim. Orang gila lah mangkaji ku mati bapak oleh order kematian akeh. Jadi pokok. Bukan dengan benar. Ya dia aku toko dia orang ini dia tak malaikat menir rombongan di bakal yo. Ngerti ketuane ngono tok cukup. Tiap wong pun daripada marah buka lawan nabi buka ya ora ketuan nopo. Dia pokoke nak takut malaikat mending ngenteni ketuane yo rombongan di bakal ngenteni nopo. Bisa sebenarnya rombongan di bakal ngenteni ketuane. Padahal maksudnya bakal itu nakalan, kalau nanti nerang di pas ngaji sore. Semua ulama itu kalau kan mau matur balik. Saya itu punya sholawat manusia itu dipakai semua ulama. Itu karena ada kata-kata Allahumma hakikni binasat, al-hikni binasati, wa hakikni bihasati. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus pulau dengan NU malaikat dirawati, Muhammadiyah dirawati, LDI dirawati, malaikat dirawati kabeh. Malaikat itu disungkani dengan Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya sampai hapuskan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat produk begini. Kusoko, umat Nabi Muhammad. Mikir, ngadepi Nabi Muhammad. Mereka mesti pikirannya malaikat, ngadepi Nabi Muhammad. Nah, kalau kita yang intimidasi malaikat, nah, kok bapakmu sopo? Kau jawab Nabi Ibrahim, itu lah bodohnya. Bapakmu Karmen, apa jawab? Lalu kalau berapa nih cerita, mungkin bisa pulau lah, pulau itu bermati kok. Tinggal mana kita, terus kan siksa malaikat. Nanti, tuhan tuh mana? Ambil uang bawa rai kau ngaku bapaknya Nabi Ibrahim. Mungkin intinya mana nih ngoten. Tapi itu di pernah terang emang terus lah. Saya kira bodohnya orang tahu dulu ya. Jadi nama yang ditulis teng Arab ini manusia nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita kok malaikat nabi nama. Jenenge sapa Abdullah kalane Allah.
Balane sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim meriang malaikat. Betul kan? Kemudian kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milan abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini pun apa? Ibrahim. Jadi kalau sampai pakai natap-natap dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab. Ketika Nabi Adam diusir pengiran, ini jaga istighfar yang ramandi. Sesuai barang bener ramandi pelengahan, barang pelengahan. Ya mereka ngerti tentang arah semua Rasulullah Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Ini ditulis tentang Qawaimul Arsh, termasuk tentang sopok dunia arsh. Baliknya istighfar modelannya. Ya Allah, Bismi Habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad pulau dengan sebuah dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama kekal. Ya wes atas nama Muhammad untuk dan lahir lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak tahu usulnya begitu. Jadi tawasul itu bukan masalah sirik atau tidak rasional bukan. Lebih tidak rasional artinya nggak buka bang dewi itu nggak populer. Orang malaikat kenal. Wah ini. Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak ini sama dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah awal-awal. Pak, ini itu pendaman tersebut. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syar'i. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karot, seakan-akan kita menentukan karot kita penuh. Mulai pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diantar. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu wiridan paling mati yang tidak akhirat namun subhanallah alhamdulillah. Nah, sampai istighfar rasa tawarai bisa diri. Mana pikirannya sampai harus pinter subhanallah. Kamu ini pinter biasa juga pinter istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Mengenai kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya mau tasbih, tapi keliru. Ini ngomong tenang secara ini ngaji di ruang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam dari khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alufiyah, majidudiyah, wajibud, masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana menurusak dibutuh hamdi kawan untuk. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wanahnu, ini kalau ulama hakikat tahu. Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wanahnu kita. Kalau dia Pak Biro ada kata apa? Kita. Mana nih subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, Engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jangan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari cuma perilakunya salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Itu zaman ngangkat Adam dari nopo. Lalu pengiran gak terima, gue mau tasbih boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat, semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini namanya koligasi ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayarkan. Cara bahasa intelektualnya nganggo subjektivitas, paham ya? Lebih tuh. Misalnya orang muni
Menurut saya anak itu cantik. Kita kayak elek, cuma tekem sing temper, meripatem sing gak bener, wong elek barani. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak asumsi dia cantik, berarti menurut ukuran gini siapa saja akan bilang dia nopo. Makanya semua wiridan itu karena mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai sendiri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini? Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai apa? Wanah. Mulanya dari yang tak tahu ini rumah. Karena ini awal saya menjelaskan. Setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala. Amil tu, aku ngelakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu cara hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal. Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang amal. Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas di pengiran. Wujudnya jemput itu, amal jemput. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pahala. Sebenarnya orang-orang. Pokoknya aku nggak mau ngamal ora-ora roh. Pokoknya sholat. Mulane sholat kabeh, Rabbana lakal hamdu jenengan suci. Engko pas sujud ya subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Enggak ada di sholat ajaran ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan Allah. Rawan Allah. Paham ini pencaman ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin ada itu dibuang. Ada itu apa? Dibuang. Makanya tomato mereka orang ijazah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah terus langsung apa? Niki pencaman ngerti. Terus pulang ke pinggirnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti dan akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca apa tasbih sing tangannya mutafsir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim dan itu asal kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia kita paling suci setelah Quran itu Bukhari Muslim. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakallim itu buang ya, sama kelola saya. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakallim nomor dibuang. Karena mutakalim inilah yang rawan subjek. Jadi beda kalau akan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak. Itu tidak subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan. Saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya memuji Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye. Malah terbang. Paham ya? Jadi ini karena apa wiridan dalam Islam semua mutakalim dibunuh. Wah, jadi kalau mulai sampai ini, terus nanti saya tutup al-Fatihah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca 7 kali terus, ya mungkin ya pikiran pulau bisa dikatakan semua uang terus. Mesti mati ya, kalau mati kapan joraro, tapi yang jelas ini kenangan-kenangan apa bahwa hidup itu ilallah dalam mensucikan Tuhan itu inti dari Allah. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah, pakai analisisnya mutazilah apa malah lupa. Iya, orang maksiat orang marin rokok, orang amal taat orang marin suwarga itu iya. Kan kita akan gagal terus. Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun, berarti di surga hanya.
Kalau maksiat 80 tahun berarti yang nerakane 80 tahun. Padahal jelas-jelas Quran nerangno menang swarga ya Allah gila-gila. Ning rokok juga politina dia yang tidak dapat apa. Berarti lebih mudah mengatakan wong wis taat lan mlebu swarga ya ora padane apa. Wong wis maksiat ora mlebu neraka ora adile. Lah sampeyan sampe lah maksudnya apa piye? Manusia orang maksudnya Allah yang apa-apa teman-teman manusia gundul. Kalau sini kok pernah maksudnya Allah apa? Mulai dari pengeran kok memang maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kok tanya-tanya maksudnya? Enggak harus kita pikir biar jelas. Justru penting mikir mari raja ulama awal kejanggalan kok kuwe kok. Malah aku gak bantu ngilangi janggal, sing janggal kuwe. Jadi awal ra jelas kuwe dhewe ora aku. Aku paham Allah kuwasa ben tak karepe dhewe kuwasa ning dunya. Ora paham ra kuwe. Malah ngajak aku ngajak hasil. Mana bantah-bantah untuk ngomongin, tapi ini menjadi tidak jelas. Aku rasa menjadi, nah ya sing ngomong darani ra jelas itu, kowe pikir dhewe. Ora jelas orang mau terkontol tak kowe nanti kok yo ra jelas. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita sudah jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik, kegiatannya model nakbe, model nakme jelas, kenapa? Tidak kritis kita model filsafat. Udah jadi bingung nggak ada uang. Bahkan, mulai, jadi mulai sekarang sampai nanti nalari jadi pimpin cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allah firman tasbihlah subhanallah.